Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan berupa salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah untuk melaksanakan salat berjamaah. Khususnya di bulan Ramadan ini, ketika setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, maka jangan sampai kita meninggalkan hal yang satu ini, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Sering kita lihat banyak orang yang melaksanakan puasa, banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi ia lupa satu hal. Ketika sholat, kadang ia lebih memilih sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa'tu zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, berikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan keutamaan selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Artinya ketika kita melaksanakan salat berjamaah, maka pahala yang kita dapatkan adalah dua. Yang pertama, kita melaksanakan salat. Yang kedua adalah pahala kita bersosialisasi atau pahala kita bersama-sama dalam melakukan ibadah salat. Maka mari kita senantiasa untuk selalu dan selalu mengupgrade diri kita supaya lebih cinta kepada salat berjamaah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha jama'atan atau man shalla subha fi jama'atin faka'annama ahyal laila jami'an. Barang siapa orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia telah menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Maka begitu besarnya keutamaan salat berjamaah ini. Dan kalau kita orang yang cerdas, lebih memilih pahala yang banyak dibandingkan pahala yang sedikit. Kalau dalam hadis yang pertama itu salat jamaah itu pahalanya 27 derajat, dan kalau salat sendiri itu pahalanya 1, maka orang yang cerdas adalah memilih yang 27. Maka dari itu, kalau orang cerdas
mereka lebih memilih sholat berjamaah dibanding sholat sendirian. Dan kalau dia sholat sendirian, berarti dia kurang cerdas. Dan untuk menjadikan diri kita ini senang atau terbiasa dengan sholat berjamaah, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadikanlah sholat berjamaah sebagai prioritas. Tentukan waktunya untuk sholat berjamaah di masjid, khususnya pada waktu-waktu tertentu, yaitu waktu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Maka hal ini akan membangun kedisiplinan bagi kita dimanapun kita berada. Dan sholat jamaah tidak harus di masjid. Sholat jamaah bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di kantor, bisa dilakukan di sekolah, bahkan bisa dilakukan misalnya di mall perbelanjaan seperti itu, ada musola yang sudah disiapkan, kita lakukan sholat berjamaah yang di situ. Yang kedua adalah kita ajak keluarga kita ajak teman kita ajak rekan kita untuk sholat berjamaah. Karena yang namanya hawa nafsu itu akan selalu mengajak kita kepada malas-malasan. Dan untuk menepis kemalasan itu, yaitu kita dengan teman, dengan seorang yang membantu kita. Maka pilihlah teman yang bisa diajak untuk sholat berjamaah. Bisa dari keluarga, kalau dari istri bisa mengajak suami, bisa mengajak istri, bisa mengajak anaknya, bisa mengajak karyawannya, bisa mengajak rekannya. Maka ajaklah orang sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, kita gunakan kemajuan teknologi saat ini untuk mengingatkan supaya sholat berjamaah. Misalnya kita punya gadget, kita gunakan gadget kita untuk saling mengingatkan dengan teman-teman kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu semua akan mempermudah kita untuk membiasakan diri kepada hal-hal kebaikan. Dan sholat jamaah adalah kebaikan. Kebaikan apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Maka mari kita jadikan diri kita untuk selalu menjadi orang yang lebih maju, menjadi orang yang lebih baik. Kalau dulu sholatnya suka sendiri, yuk sekarang kita sholatnya berjamaah. Kalau tidak bisa 5 waktu, yuk jangan sampai kita tidak sama sekali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dalam berpuasa, dan tentunya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.